Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Bisnis. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Vera Amanda dengan NIM 210-2010 70107 MJ 502 kelas MJ 502. Di sini saya diberikan sebuah kasus yaitu studi kasus yaitu tentang perusahaan A dan perusahaan B menandatangani kontrak kerjasama untuk pengadaan barang pada awal 2024. Dalam perjanjian tersebut, perusahaan A berkomitmen untuk menyediakan barang sesuai spesifikasi yang disepakati. Sementara perusahaan B berjanji untuk melakukan pembayaran dalam 2 tahap, yaitu 60% di muka dan 40% setelah pengiriman barang. Namun perusahaan B hanya membayar 60% di awal dan tidak menuliskan sisa pembayaran meskipun barang telah diterima sesuai spesifikasi. Perusahaan A mengajukan tuntutan hukum kepada perusahaan B karena dianggap telah melanggar perjanjian. Perusahaan B berdalih bahwa terdapat ketidaksesuaian kecil dalam spesifikasi barang yang memengaruhi hak mereka untuk melunasi pembayaran. Identifikasi masalah hukum. Jenis pelanggaran hukumnya yaitu pelanggaran kontrak. Perusahaan B tidak membayar 40% sesuai yang dijanjikan dalam kontrak setelah barang diterima. Perusahaan B beralasan ada ketidaksesuaian barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi meskipun barang telah diterima oleh mereka. Apa dalih perusahaan B dapat dibenarkan? Prinsip kontrak yang berlaku, yaitu kesesuaian barang dengan kontrak. Dalam hukum kontrak, jika barang telah diterima sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, maka kewajiban pembayaran tetap berlaku. Yang kedua, ketidaksesuaian kecil pada barang tidak membenarkan penghindaran pembayaran, kecuali jika terdapat kerugian material yang substansi yang memengaruhi nilai barang. Berdasarkan prinsip ini, dalih perusahaan B cenderung tidak dapat dibenarkan secara hukum karena tidak ada bukti kuat mengenai kerugian yang signifikan. Elemen-elemen penting dalam kontrak yang sah secara hukum, yaitu identitas pihak, nama lengkap dan status hukum kedua pihak, yaitu perusahaan A dan perusahaan B, objek perjanjiannya, barang yang akan disediakan oleh perusahaan A beserta spesifikasinya. Harga dan cara pembayaran, yaitu menyebutkan jumlah pembayaran dan ketentuan mengenai pembayaran bertahap yang terdapat di artikel, yaitu 60% di muka dan 40% setelah pengiriman. Jangka waktu, yaitu waktu pengiriman dan pembayaran. Saksi atas pelanggaran, termasuk dalam hal keterlambatan pembayaran atau ketidaksesuaian barang. Tanda tangan menandakan kesepakatan kedua pihak. Selanjutnya, apakah perusahaan A dapat mengklaim kerugian? Ya, perusahaan A dapat mengklaim kerugian jika ada pelanggaran kontrak oleh perusahaan B. Bentuk kerugian yang dapat diajukan yaitu kerugian finansial, termasuk biaya administrasi, biaya bunga, dan kehilangan keuntungan akibat tidak dibayar sesuai waktu yang disepakati. Yang kedua, kerugian reputasi, terutama jika kontrak dengan perusahaan B adalah transaksi penting bagi perusahaan A. Yang ketiga, kerugian operasional jika perusahaan A tidak dapat menggunakan pembayaran untuk melanjutkan operasional atau memenuhi kewajiban lain. Penyelesaian sengketa. Metode penyelesaian sengketa yang dapat digunakan yaitu mediasi, proses di mana pihak ketiga membantu kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan secara damai tanpa keputusan formal. Yang kedua adalah arbitrase, yaitu melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membuat keputusan yang mengikat. Yang ketiga adalah litigasi, adalah penyelesaian sengketa yang di pengadilan melalui prosedur hukum formal. Metode yang lebih sesuai untuk kasus ini atau kasus yang tersebut adalah arbitrase. Lebih sesuai dengan kasus ini karena kecepatan dan kerahasiaan, yaitu arbitrase bisa lebih cepat dan menjaga kerahasiaan hubungan bisnis antara kedua perusahaan.
keputusan mengikat, yaitu menjamin penyelesaian yang jelas dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Selanjutnya adalah rekomendasi hukum. Saran kepada perusahaan A untuk memitigasi risiko pelanggaran kontrak di masa depan, yaitu penyusunan kontrak yang lebih rinci, memastikan setiap detail terkait spesifikasi barang, metode pembayaran, dan saksi pelanggaran tercantum dengan jelas dalam kontrak. Yang kedua adalah mencantumkan klausul klausul penyelesaian sengketa, yaitu menyertakan pilihan metode penyelesaian sengketa yang lebih efektif, seperti arbitrase atau mediasi. Yang ketiga adalah verifikasi sebelum pengiriman. Perusahaan A bisa melakukan verifikasi barang sebelum pengiriman untuk memastikan tidak ada ketidaksesuaian yang didapat. Yang selanjutnya adalah langkah hukum preventif untuk kedua pihak. Rekomendasi hukumnya adalah langkah hukum preventif untuk kedua pihak, yaitu yang pertama komunikasi dan negosiasi yang jelas. Sebelum kontrak ditandatangani, kedua belah pihak harus memastikan bahwa tidak ada ambiguitas dalam perjanjian. Yang kedua adalah menggunakan jasa hukum atau konsultan, agar kontrak yang disusun memenuhi semua ketentuan hukum yang berlaku dan mengurangi kemungkinan pelanggaran. Kesimpulan dari kasus ini adalah perusahaan B telah melanggar kontrak dengan tidak membayar sisa pembayaran 40% setelah barang diterima sesuai spesifikasi. Dalih perusahaan B terkait ketidaksesuaian barang tidak membenarkan mereka untuk tidak membayar sisa yang telah disepakati. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase atau litigasi. Pentingnya bagi perusahaan A untuk menyusun kontrak yang lebih rinci dan jelas serta memperhatikan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.